unik sekali ya, unik sekali ya. Baru pertama kalinya nih ada partai seperti PAN ini. Partai yang bergabung dengan pemerintah tapi tidak bergabung dengan koalisi Indonesia Hebat. Nah, saya mau garis bawahi bahwasanya ke depan itu memang mudah-mudahan bergabungnya PAN itu bisa membuat ekonomi naik. Harga-harga barang turun, pengangguran juga turun. Tapi di sisi yang lain berarti partai-partai di KIH tidak bisa berharap terlalu banyak kepada PAN. Misalnya mengharapkan undang-undang tentang susunan kedudukan MD3 itu diubah. Apalagi berharap misalnya pimpinan MPR DPR itu akan dikocok ulang. Jadi pengharapan karena akan kena PAN sendiri. Itu kata Bang Egy. Kalau saya ingin mengatakan gini, mereka tadi yang banyak protes di media sosial, itu cuma beraninya di media sosial. Nggak ada PAN juga, pergerakannya nggak ada. Cuma beraninya di situ. Yang kedua, ini juga penting ya. Saya bertanya-tanya, kalau saja PAN tidak masuk ke dalam pemerintahan pada hari ini, apakah teman kita Yandri akan bicara seperti sekarang? Atau dia bilang enggak, menteri-menterinya walaupun diganti, sebetulnya masih kurang bagus juga. Oke, baik. Kita lihat ya hasilnya, apakah kemudian ini masuknya PAN ke pemerintahan akan merubah apa yang dijanjikannya ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Ini akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Jangan lupa follow Twitter kami @negeri_demokrasi. Saya Paramita Sumanti, saya kembalikan ke rekan saya Rido. Silakan Rido. Nyimpulin dari kata Bang Effendi Ghazali tadi, mungkin PAN tuh garis besarnya persahabatan ya. Dan gini ya, karena ekonomi ini melemah, karena lagi lemah semuanya mahal, itu yang paling rewel sebenarnya ibu-ibu. Apalagi harga cabai itu naik, ya kan? Itu sering terjadi pergunjingan antara ibu-ibu sama penjual cabainya. Dia nawar nih, Bang, cabainya berapa sekilo? 50.000? Ah, biasanya 10.000. Ya jangan dibiasain lah Bu, kebiasaan. Kebiasaan ibu nih, ya kan? Dan apalagi sekarang mewabah, pemain bola itu perekonomian juga terancam kan? Karena PSSI kemarin tuh nggak seperti luar negeri itu gajinya miliaran. Kenapa? Di luar negeri itu sponsornya keren-keren ya, dan termasuk di sana dilegalkan rumah judi jadi sponsor. Nih aku infoin ya, rumah judi itu dilegalkan jadi sponsor. Itu ada bacaannya tuh, ya kan Pak, Real Madrid, Milan itu. Dan di Indonesia itu nggak dilegalkan rumah judi jadi sponsor. Kenapa? Karena nggak keren. Nanti PSMS Medan bajunya bacaannya togel. Persija nggak mau kalah, gaplek Bu. Nama pemainnya Bala, nomornya 6, gaplek Bala 6. Wah. Ya kan? Iya. Dan sampai-sampai bola itu aku menambah ekonomi tuh kuis-kuis bola. Ikut-ikut kuis bola tuh kan. Saya telepon tuh, Bapak selamat dapat 5 juta rupiah Bapak Rido. Mau uang tambahan Bapak Rido? Oh mau. Kerja coy, kerja. Inilah Negeri Setengah Demokrasi. Kembali lagi di White Shot Special Topik, pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung, sudah hadir di sini ada Mas Yandri Susanto, Ketua DPP PAN, dan juga Mas Hanta Yuda membicarakan mengenai PAN yang akhirnya mendukung pemerintah. Tadi meng-highlight atau menekankan pernyataan dari Mas Yandri, mengatakan bahwa hey, PAN ini ingin berkontribusi kepada Indonesia, terutama latar belakangnya dikatakan oleh Ketua Umum PAN mengatakan bahwa salah satu latar belakang akhirnya PAN untuk bergabung dengan pemerintah karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang drop. Pertanyaan selanjutnya, katakanlah nanti akan ada reshuffle jilid 2. Bentuk untuk berkontribusi adalah dengan meminta kursi, katakanlah di bidang ekonomi. Kan saya katanya memperbaiki ekonomi. Betul kan demikian, Mas Yandri? Enggak, memperbaiki ekonomi kan tidak mesti duduk sebagai menteri kan. Menjaga situasi kondusif juga bagian dari kontribusi. Kemudian memberikan komentar-komentar yang sejuk juga bagian dari kontribusi. Membuat politik tidak gaduh di parlemen bagian dari kontribusi. Jadi kalau masalah menteri, itu kan hak prerogatif presiden. Jadi kita tidak akan mencampur itu. Apakah ada jilid 2, jilid 3, kita juga nggak tahu. Dan sampai hari ini PAN juga belum pernah membicarakan itu. Belum pernah juga diajak bicara oleh Presiden Jokowi. Di internal PAN juga belum pernah membicarakan itu. Gitu. Jadi saya kira mari kita berprasangka baik saja dengan ijtihad kami ini. Insya Allah ada manfaatnya untuk bangsa ini. Dan kami akan bertanggung jawab kepada publik bahwa apa yang dilakukan PAN ini semata-mata untuk merah putih. Gitu.
Oke, bukan untuk koalisi merah putih, tapi untuk merah putih. Untuk merah putih. Literally ya, Mas Hanta. Saya melihat ini berprasangka gimana? baik. Ya. Dugaan saya kalau ada reshuffle kabinet, pasti nanti PAN akan masuk. Entah berapa menterinya, paling nggak 2 kalau dalam candaan saya bilang 2. Itu signal berarti juga bisa sudah benar dibaca. terus nih. Ya, ekonomi tadi, bicara ekonomi tadi bisa dibaca. Kalau ekonomi kan memang faktanya hari ini kan dolar sedang Ya, betul. susah. Ya. Ingin gitu loh. membantu. Jadi bisa signal juga kita mau minta kursi ekonomi. Boleh dong, namun politik ini maksud saya. Yang lebih realistis. Nah, Simbiosis nanti mutualisme. simbiosis nanti ketika itu PAN masuk kemudian ada perubahan. Jadi melakukan perubahan langsung dari dalam sistem eksekutif kan bisa juga. Jadi itu yang harus dibaca secara positifnya. Nah, tetapi dengan PAN bergabung karena kita harus akui ya, tidak ada stabilitas politik itu akan mempengaruhi Betul. pemerintahan yang efektif atau tidak. Ya. Pemerintahan efektif itu akan bisa melakukan stabilisasi di bidang ekonomi juga, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini saling berkaitan. Nah, karena itu kalau memang problemnya ada di sana, idealnya setelah masuk nanti kekuatan KIH sudah bertambah, ditambah nanti soliditasnya, kohesivitasnya diperbaiki, mestinya pemerintahan lebih kokoh, lebih efektif, lebih kuat dibantu oleh PAN dan sebagainya. Nah, ini meskipun KIH KMP istilah tadi temboknya sudah roboh, dalam beberapa isu bahkan ketemu Pak Abu Rizal Bakri, bertemu Pak Prabowo, dan sudah memberi dukungan juga dan seterusnya di luar partai KIH yang sudah ada ya. Iya. Ini yang menurut saya konstelasi ini menarik juga, membuat Demokrat yang pengen menjadi penyimbang juga nggak relevan lagi sebenarnya. Oke, nah tapi katakanlah sekarang tadi sudah runtuh begitu temboknya KMP dan KIH. Ini seperti apa ya? Seperti momentum begitu atau seperti kado ulang tahun bagi DPR yang baru saja berulang tahun kemarin ke-70. Ini menjadi rumah di belakang saya ini menjadi rumah Tapi untuk begini, para walaupun PAN pesertanya. bergabung, saya juga ingin menyampaikan bahwa PAN tidak akan menghilangkan atau meninggalkan objektivitas kita terhadap sesuatu nanti yang akan diambil oleh kebijakan pemerintah. Gitu. Oke. Misalnya kalau pemerintah tidak perlu rakyat, tentu di parlemen saya sebagai anggota DPR tetap akan melakukan pengawasan yang ketat dan sungguh-sungguh untuk mengawasi itu. Jadi jangan sampai nanti rakyat menganggap PAN kalau misalnya sudah bergabung pemerintah membabi buta apapun program pemerintah akan kita dukung, belum tentu juga. Karena kan 49 kursi itu juga lumayan kuat di parlemen kan. Artinya kita betul-betul akan objektif, betul-betul akan membantu pemerintah ini kalau selama itu untuk kesejahteraan rakyat. Nanti Kalau akan misalkan dilihat. ada belak-belakan ya, saya kira PAN tidak akan hilang. Harus ada beda. Coba kita antara di dalam rekam di ya. luar. Ini Nanti pernyataan Mas Yandri. istilah burung unta nggak ada lagi paling nggak nanti kita sudah dalam pemerintahan. Tapi mindset mengenai katakanlah ini rumah bersama loh, rumah for the sake of Indonesia gitu, untuk kebaikan Indonesia. Betul. Rumahnya itu bukan partai gitu loh Mas. Bukan Maksudnya partai, rumahnya ya. adalah rumah di Saya sini. kira kalau Mau PAN untuk hari ini Indonesia. bergabung ke pemerintah, ya kita juga ada hambatan komunikasi dengan PKS, Gerindra dan lain sebagainya. Itu kan teman-teman kita semua. Pada soal mengambil peran bagaimana itu kan tergantung terjemahan partai masing-masing kan. Nah, PAN kan punya cara sendiri untuk mengambil sikap, mengambil keputusan, dan hari ini PAN bergabung kemudian mari kita saling menghormati dan Jadi kan juga begini, menghargai keputusan partai lain gitu loh. Ini kan soal bilik kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif. Sumbernya, basisnya sama mestinya, yaitu konstitusi dan rakyat, kepentingan rakyat. Sepanjang sama untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan konstitusi, harusnya kedudukannya Harus sama. ketemu. Nah, persoalannya ketika di dalam dan di luar itu apa yang membedakan PAN nanti? Kalau misalnya sama saja, kalau misalnya kalau misalnya ketika di luar mengatakan nanti kita ini tidak sepenuhnya oposisi. Ketika pemerintah memang pro rakyat positif, maka kita akan dukung. Sebaliknya kita akan tolak kalau misalnya tidak sejalan. Di dalam juga mengatakan yang sama. Pertanyaan saya nanti, partai itu ketika di dalam dan di luar apa sih bedanya sebenarnya? Coba Ya, kita enggak. tanya Masa sama Mas Yandri. bedanya hanya punya kursi menteri dan tidak Iya, punya menteri? iya. Itulah peran PAN itu kan. Jadi PAN masuk ke pemerintah itu dalam rangka memperbaiki bangsa ini gitu loh. Jangan misalkan PAN masuk ke pemerintahan dinena-bobokkan, itu nggak boleh. Gitu. Ya kan nggak boleh gitu loh. Oke, Misalkan PAN masuk, tapi PAN harus diam, harus itu kita nggak mau. Baik. Ya kan kita harus betul-betul tegar, betul-betul objektif, betul-betul memandang segala sesuatu secara prinsip. Benar nggak ini untuk bangsa dan negara? Ya kalau benar, oke kita dukung. Tapi kalau misalnya nggak benar ya tanggung jawab PAN juga, tanggung jawab moral kami juga untuk mengatakan bahwa ini tidak benar gitu loh. Jadi jangan harap PAN ini bisa dinena-bobokkan, jangan harap juga PAN ini bisa dikendalikan orang luar ataupun partai lain, nggak bisa juga. Kita punya cara dan mekanisme untuk mengambil keputusan. Nah, kalau sudah memiliki cara, sudah memiliki mekanisme sendiri, ada tidak formula-formula khusus katakanlah seperti itu untuk sekali lagi mengatasnamakan berkontribusi terhadap Indonesia, terutama latar belakang ekonomi apa yang sudah PAN formulasikan begitu, hey pemerintah coba kita lihat ide-ide kami yang tentunya akan membantu perekonomian Indonesia secara signifikan, Mas Yandri. Iya, misalkan sekarang sebanyak 273 triliun misalkan APBD itu masih endap ya kan. Ya mungkin kepala-kepala daerah dari PAN harus kita genjot betul. Salah satunya kan banyak kepala daerah dari PAN, bupati, wali kota, gubernur kan. Itu salah satu bukti konkret nanti. Kemudian APBN masih di bawah 25% di kuartal masuk kuartal ketiga. Ya mari kita sama-sama dengan adanya kekuatan deployment lebih kuat mungkin untuk menggenjot serapan anggaran lebih cepat itu bisa kita lakukan dengan efektif. Baik. Nah, jadi intinya kita bisa memberikan kontribusi pemikiran, tenaga dan sebagainya itu dalam rangka perbaikan ekonomi. Baik. Gitu loh. Tapi yang menarik, Terakhir, Mas perilaku Hanta. berkoalisinya PAN itu, kalau kita buka rekam jejaknya, tidak pernah berbeda dengan partai yang dengan pemerintah dia dukung. 10 tahun Pak SBY,